Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa belajar bersama lagi ya bersama Ustazah. Nah, teman-teman semuanya rindu tidak belajar bersama di sekolah? Pastinya rindu ya, Ustazah juga pasti sangat rindu mengajari kalian. Tapi dengan keadaan kita yang seperti ini di pandemi COVID-19 tidak mematahkan semangat kita semua untuk belajar bersama ya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar, Ustazah ingin menyapa kalian dulu nih. Bagaimana kabar kalian teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Ya, harus tetap semangat ya teman-teman, walaupun kita belajarnya lewat online atau daring. Nah, tidak mematahkan semangat kita semuanya untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, agar apa yang akan kita peroleh bisa bermanfaat dan kalian dimudahkan dalam belajar. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustazah akan memberikan materi SBDP tentang tarian daerah dan gerakan-gerakan tarian. Nah, SBDP pada kali ini Ustazah mengambil tema 1, subtema 1. Ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tarian berikut dengan gerakan-gerakannya. Nah, kalau kita melihat ke belakang lagi di kelas 3 sepertinya Ustazah sudah pernah memberikan materi ya tentang tarian, tapi tidak sedetail itu. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tarian yang pertama adalah tari merak. Nah, tari merak itu berasal dari mana ya teman-teman? Iya, berasal dari Jawa Barat. Jadi gerakan tari merak itu ada 3 teman-teman. Apa aja? Ada gerak kepala, bagian kepala atau galier itu gerakan yang memutarkan kepala. Yang kedua, bagian tangan atau ukel. Jadi kedua tangan pada tarian merak itu gerakan memutarkan tangan. Kemudian yang ketiga, bagian kaki atau rengkuh, yaitu menurunkan posisi badan dengan menekukan lutut dengan sikap badan yang berdiri. Jadi tadinya posisinya berdiri, kemudian diturunkan badannya sehingga kedua kakinya itu atau kedua lututnya itu ikut menekuk. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut ya teman-teman. Nah, tari merak berasal dari mana? Jawa Barat. Pintar. Oke, next. Tarian yang kedua. Nah, ini juga Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang tari saman. Berasal dari mana? Aceh. Ya, biasanya tari saman ini diiringi oleh iringan musik dan juga penarinya itu kebanyakan adalah perempuan. Nah, jadi di tari saman ini itu ada 2 unsur gerak yang menjadi dasar dalam tarian saman teman-teman, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Ya, dan selain menampilkan tepuk tangan, itu juga ada gerakan yaitu gerak guncang, gerak kirep, gerak lingang, dan surang saring. Nah, sengaja Usani tidak menjelaskan di PPT ini sehingga kalian bisa menuliskan arti dari gerak guncang, kirep, lingang, dan surang saring. Baik, siapkan pensil atau ballpoint dan buku ya teman-teman. Usani akan menjelaskan atau sedikit memberikan arti dari beberapa gerak tersebut. Yang pertama, gerak guncang. Itu perhatikan, gerak guncang adalah gerakan tepuk tangan
tangan penari. Ya, gerak guncang adalah gerakan tepuk tangan penari. Yang kedua, gerak kirep. Kalau tadi gerak guncang adalah gerakan tepuk tangan penari. Yang kedua, kirep. Kirep itu adalah gerakan dada penari. Itu bagian dadanya juga dia ikut digerakkan gitu ya teman-teman. Kirep, gerakan dada penari. Terus yang ketiga, lingang. Kirep tadi ulangi ya. Kirep adalah gerakan dada penari. Yang ketiga, lingang. Lingang itu adalah gerakan penepuk paha. Jadi pahanya itu ditepukkan teman-teman dengan kedua tangan mereka. Lingang artinya gerakan penepuk paha. Yang terakhir adalah surang saring. Surang saring itu apa ya? Nah, surang saring itu adalah gerakan tambahan. Jadi nanti ada gerakan tambahannya teman-teman. Surang saring gerakan tambahan. Nah, keempat gerakan tersebut itu bahasanya itu gayo ya teman-teman. Dalam bahasa gayo. Jadi di Aceh itu kan bahasanya gayo. Itu ada kirep, lingang, gerak guncang, kirep, lingang, dan surang saring. Next ya teman-teman. Nah, ini ada tari piring. Penarinya itu membawa 2 piring teman-teman di atas telapak tangannya. Nah, biasanya di akhir tarian itu piring-piring yang dibawakan oleh penari itu akan dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Jadi itu piringnya bukan piring plastik ya teman-teman, tapi piring yang bisa pecah seperti itu. Dan nanti di akhir tariannya itu si penari akan melemparkan kedua piring tersebut yang ada di telapak tangannya itu, dan dia akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Dan pastinya harus hati-hati ya teman-teman, karena takutnya pecahan itu bisa melukai kedua kaki penari tersebut. Tuh, jadi tari piring berasal dari mana? Sumatera Barat. Pintar. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini tari apa ini? Tari Jaipong. Tari Jaipong itu dari Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Biasanya tari Jaipong itu juga dibawakan oleh penari perempuan teman-teman. Nah, dia itu pada tari Jaipong menggunakan properti atau alat itu adalah selendang ya teman-teman. Nah, gerakan tari Jaipong itu dengan menggerakkan tangan yang menggunakan kedua tangan dan digerakkan secara bergantian. Dalam tari Jaipong itu ada suatu gerakan penari yang dilakukan dengan memutar kepala yang dinamakan dengan galeur. Ya, kayak seperti tari merak ya, itu ada gerakan memutar kepala. Nah, tapi ini ada lagi teman-teman, dan gerakan yang kedua adalah gilek. Gilek itu merupakan gerakan penari yang dilakukan dengan menggoyang-goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri, atau sebaliknya ke kiri dan ke kanan. Itu gilek, yaitu memutarkan atau menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan memutarkan kepala kanan dan ke kiri, atau dinamakan dengan galeur. Begitu teman-teman. Nah, ini berikutnya adalah tari Seudati. Tari Seudati itu berasal dari mana? Aceh. Kalau tadi tarian yang kedua itu Saman, juga berasal dari Aceh, di mana akan dibawakan oleh penari perempuan. Kalau ini beda. Tari Seudati itu adalah tarian Aceh yang dibawakan oleh penari laki-laki, kebanyakan laki-laki ya teman-teman. Dia pakai songket itu di pinggulnya itu sampai di atas paha itu, di atas lutut maksudnya. Nah, itu namanya tari Seudati. Nah, tari Seudati
tari itu menampilkan tepukan tangan ke dada dan di perut bagian bawah atau pinggul. Nah, dia juga menghentakkan kaki ke tanah serta petikan jari. Pada tari Seudati ini diiringi irama yang diiringi atau diikuti irama dan tempo lagu yang dinyanyikan ya teman-teman. Jadi ada iringan lagunya dan juga gerakannya itu dinamis, lincah dan penuh semangat. Seperti itu. Beda dengan jaipong. Kalau jaipong itu lebih cenderung ke lembut seperti itu. Jadi tari Seudati berasal dari mana? Dari Ari Aceh. Nah, kalian juga harus pelajari ya. Tarian itu berasal dari mana, karena nanti Ustazah akan memberikan soal tarian daerah dan asalnya. Lanjut teman-teman. Nah, tari apa ini? Tari Pakarena. Nah, ini dari Sulawesi. Jadi tari Pakarena itu dia menggunakan properti atau alat itu apa? Kipas. Iya, betul sekali. Kalau tadi jaipong itu menggunakan selendang. Nah, sekarang kalau tadi Pakarena itu menggunakan kipas. Nah, gerakannya bagaimana teman-teman? Ditandai dengan posisi duduk sebagai awalan dan penutup tari. Kemudian dilakukan dengan gerakan yang memutar mengikuti arah jarum jam. Jadi semua penarinya itu membentuk lingkaran ya, tapi dia membentuk lingkaran, kemudian memegang kipas dan dia memutar searah jarum jam. Artinya apa? Seperti kehidupan manusia gitu. Jadi berputar gitu. Nah, setelah itu dilakukan gerakan naik turun sebagai perumpamaan dari cermin hidup yang naik turun. Jadi ketika berputar tuh teman-teman, ada yang naik dan ada yang turun. Nah, itu seperti perumpamaan dalam kehidupan, karena di dalam kehidupan itu pasti ada naik turunnya. Mungkin terkadang sedih, senang, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Itu seperti perumpamaan kehidupan. Nah, bisa diperhatikan gambarnya ya di samping kiri kalian. Nah, kemudian tari kecak. Nah, tari kecak ini berasal dari mana, teman-teman? Dari Bali. Iya, tari kecak ini juga sama seperti tari Seudati, yang mana penarinya itu kebanyakan adalah laki-laki. Nah, itu khasnya memang tidak menggunakan baju seperti itu ya teman-teman. Kemudian di tengah penari kecak itu ada yang sedang menari lagi, itu namanya tari pendet. Nanti Usani akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, pada tari kecak ini gerakan tubuh yang dilakukan penari itu merebahkan diri ke belakang ya. Jadi semuanya itu duduk melingkar, dan itu ada berapa lingkaran ya? 1, 2, 3, ada 3 lingkaran. Kemudian dia itu merebahkan diri ke belakang dan kadang bergantian dan kadang serentak. Tarian ini berawal dengan menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri mengikuti ritme yang diucapkan cak 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 kayak gitu. Jadi pertamanya dia itu merebahkan diri ke belakang, kemudian ke kanan ke kiri dengan mengucapkan cak 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 kayak gitu. Nah, biasanya tari kecak ini tidak dilakukan secara individu atau sendiri, tapi secara berkelompok, dan juga penarinya itu adalah laki-laki. Oke. Next. Nah, ini tari apa teman-teman? Tari topeng. Ya, tari topeng itu berasal dari Betawi. Di sini teman-teman ada yang asalnya dari Betawi. Nah, ya dari Betawi ya teman-teman. Biasanya tari topeng ini menggunakan properti yaitu topeng, pastinya adalah gerakan antara gerak dan diam, sebab topeng ini menandakan usia manusia yang masih bayi atau baru saja lahir. Tuh.
Kemudian ada tari serimpi. Nah, tari serimpi itu dari Jawa Tengah. Tidak tertinggal, pasti dia akan menggunakan properti yaitu selendang dan juga jarit seperti itu ya. Itu bawahannya jarit untuk menonjolkan ciri khas dari daerahnya seperti itu. Baik teman-teman, gerakan tari serimpi ini didominasi oleh gerakan tangan, kaki, dan juga kepala. Jadi tangan, kaki, dan kepalanya itu semuanya ikut gerak ya. Penari itu menari dengan gerakan yang lembut, dengan memainkan selendang yang diikat di pinggangnya. Jadi gerakannya itu enggak cepat tapi lembut teman-teman. Kemudian tari serimpi ini diiringi oleh iringan gamelan. Nah, ya diiringi oleh iringan gamelan ya. Karena gamelan itu adalah alat musik atau alat musik khas dari Jawa Tengah. Nah, gerakan tari serimpi itu ada dua. Ada yang pertama, sikap jalan biasa dengan sikap tangan dengan cara berbelok ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi pertama itu jalan dengan melenggokkan tangan ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, gerak pokok, yaitu penari menyajikan tentang tema tariannya. Tema tariannya itu tentang apa? Nanti dia akan tampilkan dalam sebuah tarian. Seperti itu. Selanjutnya adalah tari pendet. Nah, ini yang tadi Ustaznya akan jelaskan. Tari pendet itu berasal dari mana teman-teman? Bali. Kalau tadi tari kecak dibawakan oleh kaum Adam atau laki-laki. Nah, sekarang tari pendet itu berasal dari Bali yang dibawakan oleh penari perempuan. Nah, ini biasanya khasnya dia membawa kipas ya teman-teman. Nah, untuk gerakannya itu ada 3, yaitu yang pertama berjalan, muka tengok ke kanan dan ke kiri ya. Berjalan sambil menengok, mukanya itu sambil menengok ke kanan dan ke kiri teman-teman. Kemudian yang kedua adalah duduk bersimpuh, mengambil bunga lalu menyembah. Yang ketiga, leher menengok ke kanan dan kedua matanya itu ikut melirik ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika si leher itu tengokkan ke kanan dan ke kiri, kedua matanya itu juga ikut melirik ke kanan dan ke kiri. Tari pendet ini, tari pendet berasal dari Bali ya. Jadi sekian pembelajaran hari ini teman-teman. Semoga apa yang dijelaskan Ustazah bisa paham. Dan untuk lebih pahamnya lagi, silahkan kalian bisa berlatih latihan soal di Quizizz ya teman-teman. Silahkan kerjakan dengan baik, dengan tekun, dengan semangat pastinya. Dan jangan sampai lupa bahwa soal hari ini kalian bisa mengerjakan hanya sampai jam 6 sore saja. Jadi usahakan dan maksimalkan waktu baik kalian. Baik, pembelajarannya cukup sampai di sini. Kita besok akan bertemu lagi di pembelajaran daring. Sekian dari Ustani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.